Penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD, kemampuan aplikasi. Sebelumnya, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 3. Ada Ayu Noviana, Diana Febriani, Eva Suirda, dan Novita Mayasari. Understanding by Design atau disingkat dengan UBD memiliki bentuk penilaian yang terbuka. Penilaian pada UBD berupa unjuk kerja, sehingga pada penilaian diperlukannya perangkat untuk menilai pemahaman, tidak hanya satu model saja. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu dan digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman peserta didik. Kriteria merupakan basis penilaian yang konsisten dan adil. Selain itu, dapat menyoroti aspek-aspek bukti dan unjuk kerja sesuai tujuan pembelajaran. Kriteria bisa saja mengenai imajinasi, namun dapat juga mengukur keterlibatan peserta didik yang berupa kedalaman dan kredibilitas unjuk kerja peserta didik. Penilaian berdasarkan UBD memiliki 6 aspek. Salah satunya kemampuan aplikasi. Di dalam kemampuan aplikasi ada 5 indikator yang akan dicapai, yaitu efektif, efisien, pasif, adaptif, anggun. Yang pertama, efektif. Efektif adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif, kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dengan waktu yang cepat. Pembelajaran yang efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan. Indikator pembelajaran yang efektif yaitu yang pertama kecermatan penguasaan, yang kedua kecepatan unjuk kerja, ketiga tingkat ahli belajar, keempat tingkat retensi. Untuk kecermatan penguasaan dapat difokuskan pada peserta didik maupun pendidik. Yang kedua, efisiens. Efisiens merupakan penggunaan sumber daya seperti biaya waktu dan usaha atau tenaga untuk mencapai tujuan dalam melakukan kegiatan. Pembelajaran efisiens adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Yang diminimalkan di sini yaitu berupa waktu, tempat, sarana prasarana belajar, dan lain-lain. Efisiensi pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai siswa dan atau jumlah biaya yang digunakan. Manfaat efisiensi yaitu mengurangi atau menghemat sumber daya dalam melakukan suatu kegiatan, memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki dengan semaksimal mungkin, sehingga tidak ada yang terbuang secara percuma untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang diharapkan. Ketiga, fasih. Fasih dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu fasih dalam kata, fasih dalam kalimat, dan fasih dalam pembicaraan bahasa. Secara umum, kefasihan itu terkait dengan pembelajaran bahasa. Kefasihan dalam membaca dapat diartikan sebagai kemampuan membaca teks dengan mudah, cepat, dan ekspresif, tanpa banyak usaha dan sedikit kesulitan untuk memahami arti dari teks bacaan yang dibaca. Keempat, adaptif. Adaptif merupakan proses pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi, kebutuhan, dan lingkungan peserta didik, sehingga terjadi penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan penggunaan metode pembelajaran adaptif di sekolah, maka akan mempermudah peserta didik dalam memahami, mengerti, dan melakukan kegiatan pembelajaran secara lebih aktif dan sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kelima, anggun. Anggun adalah apik berwibawa baik, cantik dan elegan dalam tingkah laku, gaya maupun rupa.
Pembelajaran yang anggun juga dapat dikaitkan dengan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Hubungan antara guru dan peserta didik tanpa ada perasaan paksa atau tertekan. Pembelajaran yang di dalamnya ada cerita, nyanyian, tantangan, dan ada pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik.